Mohon maaf kepada teman-teman kalau misalnya saya agak telat untuk mengupload video karena kesibukan yang selama ini, dan baru-baru ini saya juga habis selesai di isolasi mandiri. Oleh karenanya saya agak telat untuk membuat konten. Jadi ya, kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan tentang akreditasi puskesmas ya. Oke, mungkin untuk yang kedua ini kita akan lebih eh, apa membahas tentang struktur organisasi manajemen mutu ya. Struktur organisasi manajemen mutu, di mana eh, pada Permenkes sebelumnya, Permenkes 75 tahun 2014 dan Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu terdapat beberapa perbedaan ya, di mana perbedaannya ini ya mungkin dikatakan cukup signifikan ya. Dan alhamdulillahnya bahwa untuk bentar ya, dan alhamdulillahnya adalah untuk Permenkes 43 atau Permenkes terbaru ini itu lebih mengedepankan atau sudah memperhatikan tentang manajemen mutu ya. Oleh karenanya ya, ini penting untuk dibahas. Dan pada kesempatan ini saya akan membagi dua bagian karena mungkin akan terlalu panjang jika saya membahas semuanya dalam satu sesi ya. Jadi saya akan bagi dua sesi, yaitu yang pertama saya akan membandingkan antara Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas dan perubahannya Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas ya. Ya, di sini ya saya memfokuskan untuk struktur organisasi manajemen mutu ya, di mana untuk struktur manajemen mutu itu di Permenkes sebelumnya itu nggak ada, dan di Permenkes terbaru pun itu masih ambigu. Jadi di sini penting kita bahas. Oke. Baik, kita langsung saja bahwa perubahan Permenkes 75 tahun 2014 menjadi Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas tentu saja didasari atas ketidaksesuaian Permenkes tersebut terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di zaman sekarang ini ya, termasuk dalam akreditasi teman-teman ya, yaitu belum adanya tim manajemen mutu atau penanggung jawab mutu di Permenkes sebelumnya. Selain itu juga ya, tentunya regulasi harus berkembang untuk kemajuan sebuah organisasi yang lebih efisien dan optimal dalam bekerja. Hal tersebut dapat dilihat pada landasan filosofis atau klausul yang menimbang bahwa yang pertama, untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengaturan pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jadi pengaturan terkait struktur organisasi puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu ya tertuang pada pasal 41 sampai pasal 47 teman-teman. Jadi pada pasal 41 Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas menyatakan bahwa satu, setiap puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang kedua, organisasi puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab ya. Jadi penanggung jawab dari pasal 41 tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa perbedaan atau eh, perubahan antara Permenkes yang baru maupun penggantinya terhadap terminologi atau nomenklatur penyebutan terhadap jabatan yang ada. Penyebutan pimpinan puskesmas tetap sama teman-teman, yaitu kepala puskesmas. Sedangkan kepala subbagian tata usaha atau kasubag tata usaha pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 itu berubah. Pada Permenkes sebelumnya itu
ya, namanya Kasubag, ya, berubah menjadi Kepala Tata Usaha pada Permenkes nomor 43 tahun 2019. Demikian pula penjelasan bidang apa saja yang dibawa oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Jadi Permenkes sebelumnya jelas sekali menyebutkan bahwa Kepala Subbagian Tata Usaha membawahi 4 bidang kegiatan, yaitu yang pertama adalah Sistem Informasi Puskesmas, yang kedua Kepegawaian, yang ketiga rumah tangga, dan yang keempat keuangan. Sedangkan pada pasal 45 Permenkes nomor 43 tahun 2019 menjelaskan bahwa tugas kepala tata usaha adalah meliputi yang pertama perencanaan, dan yang kedua pelaksanaan administrasi perkantoran puskesmas. Namun demikian teman-teman ya, pada bagian tersebut, penjelasan Permenkes disebutkan bahwa Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan, diantaranya adalah koordinator tim manajemen puskesmas, yang kedua sistem informasi puskesmas, yang ketiga kepegawaian, yang keempat rumah tangga dan keuangan. Ya, sehingga apabila struktur organisasi puskesmas terkait letak dan bidang yang dibawahi oleh Kepala Tata Usaha, sebenarnya terdapat kesamaan dari Permenkes nomor 75 tadi, ya, maupun ya penggantinya yang sekarang, yaitu Permenkes 43 tahun 2019. Menurut analisa saya, dan menurut buku ini, ya, eh, terkait dengan bidang tugas dan apa yang dibawahi oleh Kepala Tata Usaha, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan mendapatkan kejelasan bersama dari Permenkes 43 ini. Pertama, bahwa kalimat koordinator tim manajemen puskesmas pada bagian bagian 10 penjelasan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas sebenarnya adalah bukanlah suatu bidang atau kegiatan yang ada di bawah kepala tata usaha, namun sebuah tim, yaitu tim manajemen puskesmas, teman-teman. Jadi, ya, kepala tata usaha itu sebenarnya membawahi tim manajemen puskesmas yang diketuai oleh kepala tata usaha sendiri. Jadi, di sini kepala tata usaha juga bisa merangkap sebagai kepala atau ketua tim manajemen puskesmas, ya, atau TMP. Ya, jadi TMP ini adalah tim di puskesmas yang diketuai oleh kepala tata usaha dalam rangka bertanggung jawab dan memastikan bahwa sistem manajemen puskesmas atau SMP berjalan dengan baik dan tepat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, pada pasal 45 Permenkes nomor 43 tahun 2019 menjelaskan bahwa tugas kepala tata usaha adalah termasuk meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi perkantoran puskesmas. Kedua bidang tugas ini menurut pendapat saya adalah justru dapat menjadi sebuah bidang atau kegiatan yang terkait dengan tata usaha. Membahas tentang bagaimana sih struktur organisasi yang baku dari sistem manajemen mutu di FKTP, termasuk dalamnya adalah puskesmas ini, sangat memungkinkan untuk saling berbeda pendapat, teman-teman. Namun demikian bahwa yang paling penting bagi kita semua adalah implementasi dari sistem yang harus dipahami, ya. Implementasinya itu yang harus kita pahami, dibakukan dan dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan peraturan terkait bagaimana sih bentuk baku dari organisasi mutu belum ada, teman-teman. Jadi di situ ambigunya, ya. Sudah ada sih dalam struktur organisasi yang sudah disebutkan oleh Permenkes, di situ ada penanggung jawab mutu, tapi di struktur organisasi mutu itu belum ada yang baku, teman-teman. Jadi setiap puskesmas itu masih bisa berbeda-beda struktur organisasi manajemen mutunya. Jadi jangan salahkan apabila Anda menjumpai struktur organisasi mutu di puskesmas yang lain itu berbeda dengan puskesmas Anda, ya. Jadi termasuk yang sangat diharapkan di Permenkes nomor 43 ini, ya, tidak banyak diuraikan, ya. Tidak banyak diuraikan tentang struktur organisasi mutu, ya. Berdasarkan regulasi yang ada dan pengalaman empiris bahwa di sini sebenarnya di buku ini, ya, di buku ini penulis itu berupaya menjelaskan, ya, menjelaskan implementasi dari sistem manajemen mutu yang sudah berjalan dan teruji di banyak fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, ya. Sebagaimana penulis juga telah menyampaikan bahwa struktur organisasi puskesmas, maka dalam struktur organisasi puskesmas juga harusnya tergambar di mana sistem manajemen mutu beroperasi atau bekerja.
Padahal ya teman-teman ya, sangat dipahami bahwa dalam rangka akreditasi di puskesmas, tujuan utamanya adalah dalam upaya peningkatan mutu, yang tentu harus ada penggeraknya. Makanya sangat penting struktur organisasi mutu di puskesmas, ya. Jadi sebenarnya Permenkes 43 ini masih nanggung menurut saya, karena di situ masih ngegantung penanggung jawab mutunya. Penanggung jawab mutu itu kan ya cuma satu di situ, jadi belum dibuat semacam hierarki organisasi di situ ya. Jadi struktur organisasi puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 dapat dilihat pada bagian berikut ya. Jadi teman-teman bisa melihat, bagi teman-teman yang belum pernah membuka sama sekali Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, teman-teman bisa melihat struktur organisasi di Permenkes tersebut. Ya, jadi saya akan memaparkan struktur organisasi yang paling sederhana di situ ya, yang disebutkan yaitu struktur organisasi di puskesmas yang sangat terpencil. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi pada bagian tadi ya, itu relatif sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu belum ada yang namanya penanggung jawab mutu, teman-teman. Ya, padahal sebenarnya ya akreditasi itu untuk apa sih? Untuk peningkatan mutu, tapi di peraturannya sendiri tidak ada dijelaskan secara detail tentang struktur organisasi mutu ya. Jadi di sini kenapa saya mengatakan relatif lebih baik, karena adanya penanggung jawab mutu, teman-teman. Kalau sebelumnya kan belum ada. Nah, di sini sudah ada. Menurut penulis ya, menurut penulis di buku tadi ya, bahwa masih belum dapat menjawab kebutuhan dalam rangka implementasi mutu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Permenkes tersebut dalam struktur organisasinya belum lengkap ya, belum lengkap menurut saya ya. Jadi untuk menjawab kebutuhan dalam rangka implementasi, itu memang bahwa pada Permenkes yang baru ini telah ada langkah maju ya teman-teman ya, karena sebelumnya itu kan belum ada ya. Jadi langkah majunya ini ya terhadap implementasi sistem manajemen mutu itu sudah mulai kelihatan teman-teman di Permenkes ini. Mudah-mudahan kedepannya Permenkes 43 ini nanti akan direvisi kembali ya dengan peraturan-peraturan yang lebih detail dan yang tidak membingungkan, karena masih ada sebenarnya beberapa poin di Permenkes tersebut yang ambigu dan saling bertentangan dengan apa yang dijelaskan di juknisnya dengan yang dijelaskan pada pasal-pasalnya. Itu masih ada pertentangan sebenarnya ya, itu kelemahannya ya. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi ya. Permasalahan tidak lengkapnya struktur organisasi puskesmas tadi termasuk terkait dengan kelengkapan struktur yang menjalankan sistem manajemen mutu adalah belum masuknya tim teknis mutu. Nah, pasti teman-teman bingung, apalagi sih yang namanya tim teknis mutu ya. Nanti kita akan jelaskan secara detailnya ya, tapi di kesempatan berikutnya. Di sini saya akan membahas secara umum dulu supaya teman-teman ada bisa membayangkan ya seperti apa sih tim teknis mutu itu. Jadi tim teknis mutu ini meliputi tim pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, pernah dengar kan? Kemudian tim keselamatan pasien puskesmas atau KPP ya. Kemudian tim penanganan keluhan dan peningkatan kepuasan masyarakat. Serta yang ketiga adalah tim keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita sebut sebagai K3 ya. Jadi keempat tim teknis mutu ini sebenarnya harus ada di puskesmas ya, dalam struktur organisasi puskesmas ya. Demikian pula di mana letak dan posisi dari tim audit internal terdapat penjelasan ya. Hal demikian pada tingkat pelaksanaan akan membuka ruang perbedaan pendapat. Itu bisa membuka ruang perdebatan antara orang yang mengerti tentang manajemen mutu yang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sih ini bisa kita hindari apabila terdapat kejelasan dalam regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal dipahami betul teman-teman bahwa tim teknis mutu atau TTM ya, bukan teman tapi mesra ya, tapi TTM ini tim teknis mutu dan tim audit internal sebagaimana yang disebutkan tadi sangat jelas sekali telah ada regulasinya dan regulasi dari masing-masing tim teknis mutu ya, yang mengamanatkan adanya sebuah tim atau penanggung jawab. Namun demikian, teman-teman, tidak adanya petunjuk di mana letak dari tim tersebut dalam struktur organisasi puskesmas ya, itu membuat orang bingung ya. Terdapat beberapa kaidah dasar dalam menjalankan sistem manajemen mutu sebenarnya.
Di antaranya adalah yang pertama, adanya seorang atau tim penanggung jawab mutu yang bertugas memimpin dan memastikan sistem manajemen mutu atau quality sistemnya berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah adanya tim teknis mutu yang berfungsi atau bertugas secara umum untuk menemukan, menganalisis, dan bersama-sama penanggung jawab mutu mencarikan rencana perbaikannya. Jadi dasar regulasi terhadap hadirnya atau dibentuknya tim teknis mutu sangat jelas sekali di antaranya, yaitu tim PPI pada pasal 5 ayat 1 Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah dasar dari dibentuknya tim PPI. Oke teman-teman, karena ini durasinya sudah semakin panjang. Oleh karena itu, ya kita nanti akan lanjut di part berikutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yang saya upload di channel ini. Sehingga teman-teman bisa sama-sama belajar dengan saya untuk mengimplementasikan manajemen mutu di Puskesmas. Oke, sekian dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jika kalian tidak suka, silahkan dislike. Dan jangan lupa tulis saran kalian di kolom komentar. Dan apabila ada kekurangan pada penjelasan saya, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Karena apa yang saya sampaikan itu ada kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai